Episode selanjutnya. 1 jam setelah insiden, suasana di gardu berubah drastis. Pak Rungkat menerima telepon. Wajahnya mendadak pucat. Tangannya gemetar. Ponsel jatuh ke lantai. "Pak, kenapa?" tanya Dot panik. "Pak RT meninggal dunia," suara Pak Rungkat serak. "Baru aja tadi subuh, serangan jantung." Semua langsung diam. Bahkan Peot yang biasanya sok lucu cuma bisa duduk diam sambil menatap lantai. Suara angin gardu pun seolah ikut berkabung. Pak RT bukan orang biasa buat mereka. Dia yang dulu sering marahin mereka pas ngebut-ngebut di gang, tapi juga orang yang pertama kali ngasih kerja serabutan ke Pak Rungkat. Dia juga sering bantu keluarga Dot pas ibunya sakit, bahkan pernah nganterin Peot ke UGD waktu jatuh dari pohon. Yot duduk memeluk lutut. "Gua semalam mimpi ketemu Pak RT." Dia senyum. "Gua kira cuma mimpi biasa." Menunduk. Pak RT tuh orang baik. Jarang ada yang bisa ngomel sambil doain kita sekaligus. Beliau marah karena sayang. Dot berdiri. Suaranya berat. "Besok kita ke rumah duka bareng." "Enggak ada alasan buat enggak datang. Gua mau kasih hormat terakhir." Peot, dengan mata berkaca-kaca, angguk. Gua mau bawa bunga. Yang bagus. Yang putih." Pak Rungkat menatap langit. "Semoga Allah tempatkan beliau di tempat terbaik. Kita kehilangan pelindung kampung ini." Dan hari itu, gardu benar-benar sunyi. Bukan karena tak ada tawa, tapi karena semua sedang mengenang seseorang yang pernah berjasa tanpa pamrih. Lanjutan cerita, pelajaran dari pemakaman Pak RT. Keesokan paginya, langit mendung. Seolah alam pun ikut berduka. Di depan rumah almarhum Pak RT, warga mulai berkumpul. Suasana khidmat. Tidak ada suara musik. Tidak ada teriakan. Hanya isak tangis pelan. Yot, Dot, Peot, dan Pak Rungkat datang dengan pakaian paling rapi yang mereka punya. Baju koko yang biasanya dipakai lebaran, celana panjang bersih, dan wajah yang tidak biasanya, serius dan penuh hormat. Di dekat peti jenazah, Dot berdiri diam. "Gua baru sadar, hidup tuh cepet banget ya. Rasanya baru kemarin beliau marahin gua gara-gara ngebakar petasan tengah malam." Yot mengangguk, suaranya pelan. "Gua juga. Kita sering banget anggap orang baik itu bakal selalu ada. Padahal enggak." Peot duduk dekat tiang rumah, matanya sembab. "Gua janji deh, mulai sekarang gua nggak bakal maki-maki orang tua yang negur gua. Kita nggak tahu kapan mereka pergi." Pak Rungkat, berdiri paling belakang, menatap para pelayat. "Pak RT tuh satu dari sedikit orang yang percaya gua bisa berubah. Dulu dia bilang, jadi satpam itu bukan soal gaji, tapi soal jaga kampung. Kalau lu jaga baik, kampung ini selamat." Gua nggak pernah lupa itu. Setelah jenazah diberangkatkan ke pemakaman, mereka ikut berjalan kaki. Sepanjang perjalanan, tak ada yang bercanda. Tak ada lelucon. Hanya doa. Di makam, ketika tanah terakhir ditutup, suara tangis terdengar. Dan saat itu juga, Dot menarik napas panjang. "Kita harus mulai dari sekarang. Hidup tuh nggak bisa ditunda. Nggak bisa cuma diisi ngerusuh. Kita harus bikin sesuatu yang bikin orang ingat kita baik-baik, kayak Pak RT." Yot mengangguk. "Gua setuju. Kita batalin aja rencana jual kunci jawaban itu. Gua takut besok-besok nama kita disebut kayak almarhum si Dot, tukang bobol sekolah. Gak keren, bro." Peot berdiri tegak. "Setuju. Kita minta maaf ke Pak Budi, bantu benerin sekolah, dan mulai program bimbel beneran. Buat bantuin anak-anak yang butuh." Pak Rungkat menyentuh nisan Pak RT. "Tenang, Pak. Kampung ini tetap aman. Gua bakal jaga. Kami semua bakal jaga." Dan saat itu, langit yang tadinya mendung mulai cerah. Seberkas cahaya mentari menembus awan. Mungkin. Pak RT tersenyum dari atas sana. Lanjutan cerita, menebus masa lalu, merawat masa depan. 3 hari setelah pemakaman Pak RT, suasana kampung berubah. Bukan karena siapa yang datang, tapi karena siapa yang pergi. Dan kepergian itu menampar kesadaran banyak orang, terutama 4 sekawan, Dot,
Yot, Peot, dan Pak Rungkat. Hari pertama program bimbingan belajar. Sekolah tampak sepi sore itu. Di salah satu kelas kosong, meja-meja dirapikan, papan tulis dilap bersih. Di depan kelas, Dot berdiri dengan setelan rapi, entah dari mana dia dapat kemeja itu. "Siap?" tanya Yot, muncul dari balik pintu sambil bawa spidol. "Deg-degan?" jawab Dot. "Gua biasanya nulis contekan di papan, bukan rumus matematika." Peot menyusul sambil bawa termos teh manis. "Tenang, bro. Ini bukan ujian hidup, ini pembalasan." "Pembalasan?" tanya Dot. "Iya, pembalasan atas semua kebodohan yang udah kita lakuin dulu," sahut Peot sambil senyum. Pak Rungkat jadi guru olahraga dadakan. Dia melatih anak-anak kelas 7 yang biasanya cuma tahu game di HP. "Kalau mau kuat kayak satpam, lari dulu 3 putaran lapangan. Habis itu push up, baru boleh main," teriaknya dengan peluit di leher. Efeknya pelan, tapi pasti. Seminggu berjalan, 1-2 murid mulai suka belajar bareng mereka. Ada Lani, anak pemalu yang biasanya duduk di pojok, sekarang rajin nanya soal IPA. Ada Rama, yang dulunya suka bolos, sekarang malah jadi semangat ikut bimbel karena katanya, Bang Dot ngajarnya kayak YouTuber. Pak Budi sempat mampir. Di luar dugaan, dia tersenyum tipis waktu lihat suasana kelas. "Saya nggak nyangka kalian serius," katanya pelan. Dot menunduk. "Kami sadar, Pak. Selama ini kami cuma nyusahin. Tapi kami nggak mau dikenal sebagai maling kunci jawaban selamanya." Pak Budi menepuk bahu Dot. "Kalian punya kesempatan kedua. Jangan sia-siakan." Di gardu malam itu, mereka ngumpul lagi. Tapi bukan buat ngerencanain kekacauan. Kali ini, mereka bahas soal kurikulum bimbel, jadwal, sampai cara ngajarin anak yang susah fokus. "Kita bikin nama programnya apa ya?" tanya Yot sambil makan gorengan. "Belajar bareng Bangsat Reformasi, gimana?" celetuk Peot, disambit sendal. "Apa aja lah, asal bikin kita bangga kalau suatu saat nanti anak-anak itu lulus karena usaha kita," kata Dot. Pak Rungkat nyengir. "Dan gue bisa ngomong ke warga, lihat tuh anak-anak gardu sekarang bikin bangga." Menebus masa lalu, merawat masa depan bukan cuma slogan. Itu jadi misi hidup mereka. Dari sekumpulan pembuat onar, mereka berubah jadi penjaga harapan. Bukan karena mereka sempurna, tapi karena mereka akhirnya tahu, lebih baik terlambat sadar, daripada selamanya sesat. Dan entah kenapa setiap sore, saat matahari mulai turun, angin di gardu terasa hangat. Mungkin Pak RT masih duduk di sana, tersenyum.